Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ayo kita ambil sikap berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta ini, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, Ibu persilakan kamu untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Kita menyanyi bersama. Oke, baiklah anak-anak. Nah, oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya bagaimana? Oke. Oh, tidak ada yang sedih hari ini? Tidak ada, baguslah tidak ada yang sedih hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini kah? Alhamdulillah sudah sehat semua, tidak ada yang izin sakit lagi, tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa lagi hari ini. Baik, ini pagi tadi ada yang terlambat? Iya. Baguslah tidak ada yang terlambat. Ada yang tidak mengerjakan tugas piket kita hari ini? Iya. Kerjakan semua? Kerjakan. Iya, bagus sekali. Sudah datang tepat waktu, mengerjakan tugas piket kita tepat waktu. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita mulai dengan pelajaran kita hari ini yang materinya yaitu siklus hidup makhluk hidup. Materi kita siklus hidup makhluk hidup. Baik, anak-anak, siklus hidup makhluk hidup ini, siapa yang tahu makhluk hidup itu jenisnya seperti apa-apa?
Manusia, apalagi? Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Iya, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu juga semua termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Apa saja ciri-cirinya? Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, betul, berkembang biak, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya, betul, itu semua termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup ini yang Ibu tertarik hari ini yang kita akan bahas yaitu jenisnya kita ambil hewan dan ciri-cirinya yaitu berkembang biak. Bagaimana hewan itu berkembang biak, siklusnya seperti apa, kita akan pelajari hari ini. Jadi sebelumnya, nah tujuan kita hari ini, yang akan kita capai hari ini, semoga sebentar setelah kita melaksanakan apa pelajaran kita hari ini, yang tercapai sebentar tujuannya seperti dengan penjelasan Ibu, peserta didik dapat memahami siklus hidup berbagai hewan dan bagaimana mereka berbeda atau sama. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi, sebentar kalian akan berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi peserta didik dapat mampu membandingkan dan mengidentifikasi siklus hidup hewan yang berbeda. Nah, terus yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian akan menjelaskan atau melaporkan hasil diskusi kalian dan diharapkan dapat menyajikan informasi tentang siklus hidup hewan yang berbeda. Ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, ayo tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semua, tepuk semangat dulu. Ayo tepuk semangat, tepuk semangat. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Oke, sebelum kita mulai hari ini, ada yang ingin bertanya? Setelah mendengar setelah mendengar penjelasan Ibu barusan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang Ibu terus persentase ya? Atau kita hanya diskusi saja? Ya? Hanya diskusi saja atau terus persentase? Ini Ibu sarankan lagi kepada kalian semua ya. Langsung melaporkannya setelah nanti. Nanti setelah diskusi kita akan melaporkan hasil diskusinya masing-masing sesuai dengan tujuan kita hari ini. Tujuan kita yaitu setelah kita berdiskusi, kita akan menyajikan informasi tentang siklus hidup hewan yang berbeda. Kelas 3? Iya, Ibu. Masih semangat pagi ini? Masih. Ya, masih semangat ya hari ini? Masih? Masih. Oke. Kalau masih, kita boleh mulai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Boleh. Kita sudah bisa mulai pelajaran kita hari ini, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Ayo buka buku dulu. Sudah buka semua? Di siklus hidup makhluk hidup.
coklat, anak-anak. Nah, siklus hidup hewan. Siklus hidup atau biasa kita sebut daur hidup adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup sejak lahir hingga mati. Hingga hewan itu mati. Jadi dari hewan itu lahir atau menetas hingga hewan itu mati. Nah, siklus hidup atau daur hidup hewan ini sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang pernah dengar tentang metamorfosis? Tidak. Belum pernah? Belum pernah? Nah, kalau belum pernah, perhatikan. Metamorfosis yaitu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel secara radikal berbeda. Nah, ini pengertian dari metamorfosis. Bagaimana dengan siklus hidup hewan? Apakah semua hewan yang lahir itu atau yang menetas itu, apakah terlahir sama? Iya, tidak ada yang sama, berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Tahap apa yang sama dan tahap apa yang beda kita akan mempelajari hari ini. Nah, perhatikan antara kupu-kupu dan belalang. Apakah sama antara kupu-kupu dan belalang? Nah, perhatikan baik-baik antara daur hidup kupu-kupu dan daur hidup dari belalang ada persamaan. Apakah persamaan itu? Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Adiba. Betul. Nah, antara kupu-kupu dengan belalang itu sama-sama bertelur. Nah, perhatikan kembali. Apakah ada yang berbeda? Anissa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anissa. Ayo tepuk tangan dulu untuk Anissa. Kalau kupu-kupu itu dia melalui proses yang disebut dengan pupa. Perhatikan antara belalang dengan kupu-kupu, sedangkan belalang ini tidak mengalami pupa. Dari telur langsung ke nimfa, nimfa langsung ke dewasa. Jadi dia tidak mengalami yang dinamakan pupa. Nah, dari situ ini ada perbedaan, ini disebut dengan ini metamorfosis sempurna dan ini metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, ayo kita nonton sama-sama video berikut. Ayo perhatikan semua anak-anak. Kembali lagi sama kita di channel Adri Alta. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, teman-teman pastinya tidak asing kan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua
kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Selain itu, pada hewan dengan metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian, untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga. Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 fase yang meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini memiliki perubahan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini untuk penjelasan pada masing-masing proses metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama adalah pada fase telur. Telur merupakan fase paling awal dari proses terbentuknya organisme baru. Telur dihasilkan oleh induk betina untuk kemudian dibuahi oleh induk jantan sehingga akan dapat terbentuk organisme baru. Namun, ada juga telur yang terbentuk dalam proses berkembang biak secara aseksual. Kemudian, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Nah, di larva ini bentuknya sangat berbeda dengan pada saat bentuk dewasa. Salah satu jenis larvanya adalah jentik-jentik. Pada fase dewasa, larva yang berupa jentik-jentik akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Bentuk tubuh hewan dengan sangat berbeda pada fase larva. Kemudian larva akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase pupa. Pupa ini biasanya juga disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase transisi di mana hewan dalam fase ini berada dalam keadaan tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan pada fase pupa ini hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Oke, setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi individu dewasa. Imago adalah sebutan untuk hewan dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase dewasa mampu menghasilkan telur, di mana telur tersebut kemudian akan kembali mengalami metamorfosis seperti ini sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ngenat, nyamuk, lalat, katak, lebah, tawon, kutu, kumbang, dan undur-undur. Oke, setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna, sekarang mari kita membahas apa sih metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Dan hal yang perlu diketahui dalam metamorfosis tidak sempurna ini adalah tidak mengalami perubahan yang signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik metamorfosis tidak sempurna. Di antaranya yang pertama,
Perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini, hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit saja perbedaannya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki fase pupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama dari telur. Apabila pada metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas langsung menjadi nimfa. Kemudian, nimfa ini adalah hewan muda yang bentuk tubuhnya ini sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Hanya saja ukuran tubuh pada fase nimfa ini lebih kecil daripada ukuran saat fase dewasa. Kemudian tahap yang lain pada metamorfosis tidak sempurna adalah dewasa. Pada fase ini bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar, di mana organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, kayak, kepi, walang sangit, dan juga ayam. Mari sekarang kita membahas apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis pada setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan perkembangan hewannya tidaklah drastis. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna pasti melalui fase pupa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak perlu melalui fase pupa atau kepompong. Nah, perbedaan lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada metamorfosis sempurna ini, larva dan hewan dewasa memiliki perbedaan yang sangatlah mencolok. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, nimfa memiliki kesamaan bentuk hewan dengan hewan dewasa, hanya saja berbeda pada ukurannya. Dan yang terakhir adalah metamorfosis sempurna ini disebut dengan holometabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan heterometabola. Oke, guys, demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, di mana kita tadi sudah membahas ciri-ciri, tahapan, dan juga perbedaannya, bahkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih sudah menonton video kita, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman ingin kita membuat video apa lagi? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita, utaatiapa.com. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Kemudian subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke. Oke, anak-anak. Halo. Halo, halo, hai. Kelas 3? Masih semangat pagi ini? Masih. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baiklah. Tadi sudah menonton semua videonya? Sudah. Nah, kalau sudah menonton semua, Ibu mau bertanya sedikit.
Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kembali atau memberikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ayo angkat tangan. Contohnya, Anissa. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Anissa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya seperti kupu-kupu, terus apa lagi? Katak. Dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Ayo Akila. Belalang, ayam. Iya betul. Belalang, ayam itu semua tidak termasuk metamorfosis sempurna. Jadi mereka masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Baiklah anak-anak, ada yang belum mengerti? Nah, kalau begitu, ayo kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Ayo kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri semua. Berdiri, ayo berdiri. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, di burung-burung, di burung-burung. Oke, baiklah, duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sekarang Anissa, duduk sudah. Nah, ada yang mau bertanya setelah menonton video tadi atau dengar penjelasan Ibu? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di LKPD ini Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD. Di sini di dalam LKPD ini ada gambar. Di dalam gambar ini belum melewati semua proses terjadinya metamorfosis. Masih acak ini. Nah, sekarang kalian menyusunnya kembali atau membuat tahapan metamorfosis yang benar. Terus yang kedua, metamorfosis yang kalian susun itu termasuk metamorfosis apa? Terus yang ketiga, temukan perbedaannya. Perhatikan baik-baik prosesnya atau tahapannya, nanti temukan apa yang beda. Tuliskan di lembar yang sudah disediakan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Oke, selamat mengerjakan. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Iya. Iya. Ini metamorfosis. Ini kan kalian punya kelompok katak. Ini termasuk ke dalam metamorfosis apa? Terus perhatikan tahapannya, temukan perbedaannya. Ini disusun sesuai dengan tahapan metamorfosis. Ya, digunting, ditempel, digunting lalu ditempel dan buat seperti tahapannya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dijelaskan masing-masing. Ini terus
baca ini, terus baru ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Oke. Ibu menunggu kelompok lain dulu. Ada yang masih kurang paham? Oke. Bagaimana kelompok kupu-kupu? Ini sudah tulis tahapannya, sudah tulis semua. Iya, betul sekali. Iya, seperti ini. Nanti baru menjelaskan di depan ya. Nanti siapa yang akan melaporkan? Anissa? Oh, Anissa saja. Oke. Suara yang besar ya. Gimana? Ini perhatikan di sini. Ini ada metamorfosis ayam di sini. Contohnya. Metamorfosis tidak sempurna. Ini. Tahapannya ini. Ini dengan ini sama saja. Sama-sama telur kan? Sesungguhnya hanya ada 3. Perhatikan. Ini termasuk contohnya kucing juga. Iya, presentasi di depan. Siapa yang akan melaporkan? Oke. Ya, sudah. Sudah semua? Sudah? Kelompok katak sudah? Oke, cepat sudah. Sudah? Ini ada contohnya. Di sini juga ada contohnya metamorfosis kata. Dalam menjelaskan. Siapa yang akan menjelaskan nanti? Oke. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan masuk sesi diskusi. Ayo, sekarang kelompok ayam, Ibu memberikan kalian yang pertama melaporkan hasil diskusi kalian. Ayo, semua maju. Ayo, berdiri di sini, di tengah-tengah sedikit. Oke, sorry. Ayo, kelompok lain, perhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok ayam hendak menjelaskan hasil diskusi kami tentang daur hidup ayam. Tahap metamorfosis pada ayam adalah telur menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Metamorfosis pada ayam termasuk metamorfosis tidak sempurna. Temukan perbedaannya. Tidak ada perubahan. Baik, kita masuk Oke, sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan serta menerima masukan dari kelompok lain. Yang mau bertanya, kami persilakan. Ayo kelompok lain yang mau bertanya. Ini dari kelompok belalang akan bertanya. Ayo silahkan kelompok belalang. Bagaimana ayam berkembang biak? Bagaimana ayam berkembang biak? Ayo langsung dijawab. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok belalang. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana kelompok belalang? Apakah sudah mengerti? Sudah. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk WO dulu untuk ini kelompok ayam. Ayo tepuk WO. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, terima kasih untuk kelompok ayam. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita berikutnya kelompok belalang. Ayo kelompok belalang, silakan menjelaskan hasil diskusinya. Di depan sedikit. Ayo, beri depan sini sedikit. Di sini. Oke. Baik, kelompok lain silahkan mendengarkan penjelasan dari kelompok belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok belalang akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang daur hidup belalang. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah telur menetas menjadi ninfa. Ninfa lalu menjadi belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Namun perbedaannya dari telur, lalu telur menetas menjadi ninfa. Setelah itu ninfa menjadi belalang dewasa. Iya, terus. Baik, kita masuk sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan serta menerima masukan dari teman kelompok lain. Yang mau bertanya kami persilakan. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok katak yang mau bertanya. Oke. Mengapa belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok katak. Karena belalang tidak mengalami tahapan kepompong atau pupa. Ya, betul sekali. Bagaimana kelompok katak? Apakah sudah mengerti? Sudah. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk terima kasih dulu untuk kelompok belalang. Terima kasih. Oke, silahkan duduk untuk kelompok belalang. Nah, sekarang ya silahkan duduk. Oke, sekarang kelompok katak.
Ayo kelompok katak. Ayo kelompok katak dulu. Kelompok katak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok katak hendak menjelaskan hasil diskusi kami tentang daun hidup katak. Siapa yang menjelaskan daun hidup katak? Nadira, oke? Perhatikan teman-teman, katak dewasa akan bertelur dan menetas menjadi pupa. Menjadi apa? Kecebong akan menjadi katak muda dan lalu menjadi katak dewasa. Itu proses atau daur hidup dari katak. Tahapannya seperti itu. Perhatikan, ayo Nadira angkat sedikit. Ini tahapan metamorfosis katak. Oke, sekarang yang kedua. Metamorfosis pada katak termasuk metamorfosis sempurna. Temukan perbedaannya. Dari telur hingga katak dewasa mengalami perubahan bentuk. Oke. Kita masuk ke sesi diskusi. Yang mau bertanya kamu persilakan. Dari kelompok ayam, ayo. Bagaimana telur katak akan menetas? Telur katak akan menetas menjadi berurus setelah 1-3 minggu. Namun tidak semua telur katak akan menetas dengan sempurna. Ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada, sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, ayo silakan menutup. Sekian dari kami kelompok katak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih WOW dulu untuk kelompok katak. Ulang sekali lagi, kasih WOW dulu. Ayo kelompok kupu-kupu ini nih, ayo. Kasih WOW dulu untuk kelompok katak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok kupu-kupu. Ayo, kelompok kupu-kupu. Ayo, kelompok kupu-kupu. Ayo berdiri di sini. Siapa yang akan melaporkan? Anissa. Oke. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok kupu-kupu hendak menjelaskan hasil diskusi kami tentang daun hidup kupu-kupu. Kami akan menjelaskan daun hidup kupu-kupu dengan nyanyian. Kami mengajak teman-teman berdiri, kita bernyanyi bersama-sama metamorfosis. Oke, berdiri semua, kita akan menyanyi bersama-sama metamorfosis kupu-kupu. Ayo, berdiri semua. Dari kelompok lain, ayo berdiri semua. Baik, sudah, kita mulai 1, 2, 3. Lalu menetas menjadi ular. Ularnya makan, daunnya hijau. Ularnya kenyang, lalu puasa. Ular jadi kepompong. Kepompong terbuka, muncul daun.
terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan serta menerima masukan dari teman kelompok lain. Yang mau bertanya kami silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, dari kelompok katak akan bertanya. Ayo. Apa yang membuat ulat menjadi hama? Apa yang membuat ulat menjadi hama? Hama untuk petani. Iya, pertanyaan bagus sekali, ayo. Ulat merupakan hama bagi petani karena ulat makan semua daun. Dia makannya banyak sehingga merusak tanaman. Iya, ulat itu makan daunnya tanaman dari petani. Makanya menjadi hama untuk petani. Dia meresahkan, itu ulat itu meresahkan petani. Ayo. Bagaimana kelompok katak? Apakah sudah mengerti? Kelompok katak sudah mengerti? Sudah. Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah. Sudah. Ayo menutup. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ayo kita kasih WOW untuk kelompok kupu-kupu. Kasih Ulang, semangat sedikit, semangat, ulang. Kasih W. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kelompok kupu-kupu. Ayo, semangat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, dari masing-masing kelompok sudah menjelaskan hasil diskusinya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih, kalian sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kalian semua luar biasa, sudah menjelaskan dengan sangat baik. Baik, sekarang kita ada pertanyaan dari tiap kelompok? Sudah sangat jelas sekali? Baik, kalau begitu ibu yang bertanya. Ayo ibu yang bertanya, sudah siap semua? Nah, ayo. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan mengapa kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? Ayo. Karena memiliki proses pupa atau ketumpa. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Karena kupu-kupu itu melalui 4 fase. Fase apa-apa? Telur, terus larva, pupa, kupu-kupu. Iya, betul. Memiliki 4 fase. Terus kalau belalang berapa fase? 3 fase. Apa itu? Belalang. Iya, betul. Dari telur hingga belalang dewasa tidak ada perubahan. Nah, setelah telur menetas jadilah nimfa. Antara nimfa dengan belalang itu sama, hanya bedanya nimfa itu lebih kecil dari katak dewasa. Belalang dewasa. Baik, sekarang kita akan lakukan kuisis. Oke, baik. Kita akan buat penilaian.
Baik, siap-siap. Siap-siap. Ada pertanyaan di sini. Ini. Nanti siapa yang bisa menjawab? Ibu persilakan yang angkat tangan yang boleh menjawab. Yang angkat tangan saja. Oke, nomor 1. Ica. Ayo Ica, maju. Baca dulu pertanyaannya, baru. Jangan kasih tahu. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur organisme dari tahap awal hingga dewasa. Ayo tekan. Oke, tepuk tangan. Nomor 2, siapa yang bisa? Ayo, Bilkis. Ayo maju Bilkis. Sebutkan 2 jenis metamorfosis. Ayo. Apa-apa? Metamorfosis apa-apa? 2 jenis. Ayo tekan. Bilkis. Ayo Bilkis. Ayo Bilkis. Tekan sudah. Ya, salah. Ayo silahkan duduk kembali. Nomor 3. Apa itu Ayo Maulana maju. Apa itu metamorfosis sempurna? Ayo. Metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang apa? Ya. Nomor 4. Agam, ayo Agam. Sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nomor 5. Haura. Ayo Haura. Apa saja tahapan dalam metamorfosis sempurna? Apa saja tahapannya? Ya, salah. Kasihan Haura. Ayo, nomor 6. Izun, maju. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ayo. Ya, tepuk tangan dulu untuk Izun. Berikutnya, Adiba. Adiba, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, benar untuk Adiba. Terima kasih. Abi maju Abi. Apa saja tahapan dalam metamorfosis tidak sempurna? Ayo. Apa? Jangan kasih tahu Abi. Ayo, biarkan dia mengerjakan sendiri. Ayo. Ayo Abi. Ya, bagus sekali. Oke. Baik. Sebutkan 2, Nadira, maju. Sebutkan 2 jenis metamorfosis. Ya. Oke, berikutnya. Anissa, bagaimana proses metamorfosis pada kupu-kupu? Ayo Anissa. Kamu harus benar, karena itu tadi kelompok kamu. Metamorfosis pada kupu-kupu, ayo. Ya, tepuk tangan dulu. Berikutnya, siapa lagi? Haura, mengapa metamorfosis penting bagi hewan? Ayo Haura. Haura.
Ya, benar. Oke, berikutnya. Adiba lagi. Ayo Adiba maju. Apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ayo, perbedaannya terletak di mana? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Adiba. Nah, berikutnya siapa? Siapa lagi? Ayo. Sebutkan satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan satunya tidak. Ayo. Itu ada dua. Ular metamorfosis sempurna. Masuk tidak? Ada dua itu tuh. Sebutkan satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan satunya tidak mengalami metamorfosis sempurna. Apa itu? Ya, oke, benar sekali. Siapa lagi? Maulana Abi sudah. Ibu kasih kesempatan yang belum dulu. Alif, maju. Alif, apa yang terjadi pada larva dalam metamorfosis sempurna? Apa yang terjadi pada larva? Aduh. Iya Maulana nih, aduh. Berikutnya, Izun maju Izun. Bagaimana bentuk hewan setelah metamorfosis sempurna? Bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Aduh, salah. Berikutnya, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Abi, apa yang dimaksud dengan nimfa dalam metamorfosis? Abi angkat tangan, yang lain tidak angkat tangan. Ayo, Abi. Apa yang dimaksud dengan nimfa dalam metamorfosis tidak sempurna? Nimfa itu apa? Ayo tekan. Nimfa. Abi. Ya, salah. Oke, sabar. Oke. Ica dulu, Ica. Apa saja tahapan dalam metamorfosis sempurna? Ica, apa saja tahapannya dalam metamorfosis sempurna? Tepuk tangan dulu untuk Ica. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, selesai semua game kita hari ini dan berapa hasilnya? Berapa ini hasilnya? Nilai kita berapa ini nilai kita? 80. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nilai kita 80. Oke ya. Kalau kamu semua jawab benar, berarti kita dapat nilai 100. Nah, oke, sekarang baik, sudah ada pertanyaan dari anak-anak? Ayo sekarang kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Kita ice breaking, tangan ke atas ya. Ayo, tangan ke atas, tangan ke samping, guru yang depan, tangan ke depan, kita berenang, duduk yang manis, menghadap, golong-golong tangan, berdiri semua Kak. Ayo berdiri semua. Di pada kanan, kiri, atas, bawah.
Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat lima tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh. Ku siap berdoa. Oke, baik, sudah. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hei. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mau mendengarkan dulu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah menerima pelajaran. Senang. Ada yang lain? Ayo angkat tangan dulu yang mau menjawab. Angkat tangan dulu. Akila, bagaimana perasaannya hari ini? Senang terus? Gembira. Terus apa yang anak-anak suka dari tayangan tadi atau pelajaran kita barusan? Apa yang paling kalian suka di saat main kuis? Iya. Terus yang paling tidak suka di mana? Di mana? Tidak ada, semuanya suka. Iya, betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Maulana. Oke. Anak-anak kelas 3? Masih semangat hari ini? Masih semangat? Masih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi satu hal. Dari proses tiap tahapan metamorfosis tadi yang sudah kalian pelajari bersama, yang sudah kamu diskusi dan kamu laporkan semua hasil diskusinya, masih ingat semua? Masih. Nanti minggu depan Ibu akan tanya ulang lagi ini nih. Minggu depan Ibu akan bertanya kembali tentang metamorfosis yang baru saja kita lalui hari ini. Nah, hari ini pada pertemuan berikutnya Ibu akan menanyakan satu persatu apa prosesnya, contohnya, jenisnya, perbedaannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat perbedaannya apa? Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo, Aisyah. Kalau metamorfosis sempurna Ibu, Ibu ada 4 fase. Kalau tidak sempurna ada 3 fase. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Perbedaannya di situ. Kalau yang sempurna itu ada 4 fase. Terus yang tidak sempurna hanya memiliki 3. Terus apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Ciri-cirinya yang lain, perbedaannya yang lain? Anissa? Kalau sempurna, yang tidak sempurna, iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Anissa dulu. Nah, metamorfosis sempurna itu memiliki fase yang disebut dengan pupa. Nah, kalau yang tidak sempurna tidak memiliki fase pupa, dia tidak mengalami fase pupa, dia langsung masuk ke dewasa. Dia tidak melalui fase pupa. Nah, pada metamorfosis sempurna, 4 tahap melalui 4 tahap. Dan tahap itu
semua metamorfosis sama. Yang pertama itu telur. Metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, dia mengalami satu fase yang pertama yaitu telur. Setelah telur, telur akan menjadi apa? Nih, terus ini yang sempurna ini nih. Terus apa lagi? Pupa. Terus apa lagi? Terus kalau yang tidak sempurna? Iya, betul. Dari telur nimfa langsung masuk ke dewasa. Nah, itulah perbedaan yang sangat-sangat, Ibu yakin, Ibu tanya ulang nanti, pasti kalian akan bisa menjawab dengan baik ini perbedaannya. Contoh-contohnya, sudah tahu semua contohnya? Sudah, oke. Nanti berikutnya, pada pertemuan berikutnya minggu depan kita masuk kepada siklus hidup tumbuhan. Nanti sampai di rumah tolong baca-baca dulu sebelum kita mulai pelajaran hari Rabu berikutnya. Nanti anak-anak di rumah sudah siapkan semua. Siap semua, nanti siklus hidup tumbuhan itu seperti apa, prosesnya seperti apa, harus belajar semua dari rumah. Oke, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih PR nih. Ibu akan kasih PR. PR-nya nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Sudah semua? Belum? Sudah siap semua buku PR-nya? Tulislah tahapan daur hidup. Oke. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, baik sudah, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Baik sudah anak-anak? Ayo, baik sudah? Oke,
anak-anakku sekalian, sekarang siap-siap kita akan istirahat. Ayo ketua kelasnya. Ayo berkemas-kemas semua, kita akan istirahat. Nanti beli jajannya tidak boleh, harus di kantinnya, tidak boleh jauh dari kantin. Oke, siap sudah? Siap. Ayo berdiri semua dulu, sudah siap nih, aduh. Ayo, Eca. Beri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang mempersilakan kalian untuk istirahat di luar. Ya. Tidak.